Saudara, esok hari DPR akan menyerahkan draft final Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan kepada pemerintah pusat. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Kapan mereka bisa mengaksesnya dan melihat isinya? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang berada di gedung DPR. Cindy, jadi kapan masyarakat ini bisa mengakses lengkapnya draft Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan? Ibrahim, tadi kalau mengutip dari Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin, tadi disampaikan besok nantinya draft rancangan undang-undang final ini akan disampaikan kepada publik. Bertepatan juga dengan hari tenggat waktu dari DPR RI harus mengirimkan rancangan undang-undang ini ke Presiden sesuai dengan undang-undang. Jadi memang kalau dari undang-undang atau dari ketentuan, DPR RI memiliki tenggat waktu 7 hari kerja setelah rapat paripurna atau setelah rancangan undang-undang ini disahkan untuk dikirimkan kepada Presiden. Nanti Presiden langkah selanjutnya akan menandatangani atau kalau tidak menandatangani memiliki tenggat waktu 30 hari sebelum rancangan undang-undang itu kemudian berlaku dan sudah menjadi undang-undang dan dapat diterapkan kepada masyarakat atau publik. Nah, kurang lebih tadi ada 5 poin juga yang disampaikan oleh Aziz Syamsuddin dalam konferensi persnya. Ia tadi mengklarifikasi sejumlah isu kenapa baru dilakukan hari ini atau kenapa hari ini. Alasannya adalah karena besok menjadi tenggat waktu terakhir tadi disampaikan. Kemudian juga karena adanya beberapa hal yang perlu diklarifikasi dinilai urgen untuk disampaikan kepada publik. Yang pertama adalah terkait jumlah halaman dari draft rancangan undang-undang mana yang benar, disampaikan yang terakhir yang final jumlahnya adalah 812 halaman. Kenapa berbeda dengan beberapa draft yang juga sempat tersebar di masyarakat, disampaikan karena yang sebelumnya atau yang disahkan dalam rapat paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu itu belum sesuai dengan format rancangan undang-undang yang seharusnya. Misalnya dari format kertas, kemudian format dari font size, dan lain-lain. 812 halaman ini sudah sesuai dengan secara detailnya lagi untuk Undang-Undang Cipta Kerjanya saja 488 halaman, kemudian ditambah dengan penjelasan menjadi 812 halaman. Tidak hanya rancangan undang-undangnya tapi juga dari rekaman, kemudian juga dari catatan-catatan selama rapat yang ini juga rencananya akan dikirimkan kepada Presiden. Yang kedua, Aziz Syamsuddin menjamin bahwa isinya tidak berubah, substansinya tidak berubah sama dengan yang disahkan dalam rapat paripurna. Yang ketiga, tadi juga sempat mengklarifikasi soal kenapa saat rapat paripurna ada anggota yang tidak memegang draft dari rancangan undang-undang ini, disampaikan bahwa dari kesekjenan membutuhkan waktu, sehingga nantinya juga akan diterapkan anggota-anggota yang mengikuti rapat paripurna tidak akan dibagikan secara hard copy-nya saja, tapi nanti dapat mengakses ke kesekjenan atau dapat di email masing-masing, tidak ada hard copy. Yang ketiga juga sempat diklarifikasi adalah soal mic yang sempat mati di rapat paripurna, disampaikan bahwa itu menjadi mekanisme dalam rapat paripurna, hanya diberikan waktu 5 menit bagi setiap anggota untuk menyampaikan pendapat, lebih dari itu kemudian akan otomatis mati. Selanjutnya yang juga tadi disampaikan adalah terkait jika masih ada masyarakat yang tidak puas dengan rancangan undang-undang yang digodok oleh DPR ini, maka nantinya dapat melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi juga sempat dijelaskan bagaimana proses perjalanan dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, disampaikan sebelum besok dikirimkan kepada Presiden, tentu sudah melalui pembahasan tingkat 2 atau rapat paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu. Kemudian juga ada rapat-rapat yang sudah dilalui bersama dengan stakeholder terkait. Ibrahim. Baik, esok publik akan mengetahui bagaimana lebih lengkap isi draft Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR. Terima kasih Cindy untuk laporan Anda.